Berikut adalah latihan soal SAS atau sumatif akhir semester atau PAS ya, atau penilaian semester mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal SAS, PAS, mata pelajaran lainnya silakan cek di deskripsi. Oke, mari kita mulai latihannya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari A. Penilaian, B. Pengamatan, C. Koreksi, D. Peluang. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu pengamatan jawabannya. Lanjut. Berikut ini struktur teks laporan hasil observasi yang benar adalah A. Abstraksi, reaksi, orientasi, kesimpulan. B. Pernyataan umum, penjelasan aspek. C. Tesis, penegasan ulang, argumentasi. D. Pernyataan umum, laporan aspek. Maka jawaban yang benar adalah D. Pernyataan umum, laporan aspek jawabannya. Ketika membuat teks laporan hasil observasi, beberapa kaidah di bawah ini harus diperhatikan kecuali A. Teks laporan adalah hasil kesepakatan bersama. B. Teks laporan adalah hasil penelitian terkini. C. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. D. Bersifat global atau universal. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Teks laporan adalah hasil kesepakatan bersama. A jawabannya. Menyampaikan informasi secara apa adanya tentang suatu hal yang diamati merupakan tujuan dari A. Penelitian, B. Sifat komunikatif teks laporan hasil observasi, C. Sifat informatif teks laporan hasil observasi, D. Teks observasi. Maka jawaban yang benar adalah C. Sifat informatif teks laporan hasil observasi jawabannya. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah laporan. Oleh karena itu, harus menggunakan bahasa dan istilah yang ilmiah dengan tujuan A. Menggunakan aspek kebahasaan yang benar, B. Memberi penilaian pada suatu karya ilmiah, C. Meyakinkan pembaca bahwa teks tersebut disusun dengan ilmu pengetahuan, D. Meyakinkan pembaca tentang fakta yang ditulis. Maka jawaban yang benar adalah C. Meyakinkan pembaca bahwa teks tersebut disusun dengan ilmiah. Oke, C ya, meyakinkan pembaca bahwa teks tersebut disusun dengan ilmu pengetahuan. Lanjut. Nama lain dari teks laporan hasil observasi adalah A. Teks deskripsi, B. Teks bacaan, C. Teks definisi, D. Teks klasifikasi. Jawaban yang benar adalah D. Teks klasifikasi jawabannya. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan adalah A. Bahasa santai, B. Bahasa percakapan, C. Bahasa formal,
D. Bahasa pergaulan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, bahasa formal jawabannya. Kalimat berikut yang mengandung kata kerja aktif adalah A. Cairan dituangkan ke dalam botol kaca. B. Semua peralatan yang digunakan harus bersih. C. Beberapa bahan sudah disiapkan di atas meja. D. Sebelum memulai kegiatan, peneliti menyiapkan alat dan bahan. Maka jawaban yang benar adalah D. Sebelum memulai kegiatan, peneliti menyiapkan alat dan bahan. Observasi dapat dilakukan secara tidak langsung dengan cara A. Mengamati, B. Mendengarkan, C. Menyaksikan, D. Merasakan. Maka jawaban yang benar adalah B. Mendengarkan jawabannya. Berita pesanan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan persuasi kepada khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan disebut A. Pengumuman, B. Sayembara, C. Iklan, D. Pemberitahuan. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu iklan jawabannya. Perhatikan gambar berikut. Kayak gini gambarnya ya. Ini adalah pentingnya air untuk kita. Ini ada iklan ya. Nah, iklan pada gambar adalah salah satu contoh iklan dengan tema A. Kesehatan, B. Hiburan, C. Pendidikan, D. Kebudayaan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kesehatan ya. Ini adalah contoh iklan yang tema kesehatan. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya. Di situ ada lindungi buah hati Anda dari bahaya penyakit campak dan rubella. Ya, sasaran iklan pada gambar adalah A. Buah-buahan, B. Orang tua, C. Orang dewasa, D. Anak-anak. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu anak-anak. Jawabannya ya. Jawabannya adalah D, anak-anak. Lanjut. Perkataan atau kalimat yang pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup disebut A. Plakat, B. Poster, C. Slogan, D. Iklan. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C. Slogan ya. Sebut dengan slogan. C jawabannya ya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Itu soal nomor 14. Tiada hari tanpa prestasi. Slogan tersebut tepat digunakan di bidang A. Ekonomi, B. Hukum, C. Pendidikan, D. Agama. Jawaban yang benar adalah
Oke, jawaban yang benar adalah C. Pendidikan ya. Tiada hari tanpa prestasi merupakan digunakan di bidang pendidikan. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ya pada soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 15. Buku adalah jendela ilmu. Slogan tersebut mempunyai makna A. Dengan membaca buku kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Oke. Lalu B. Membaca buku sama dengan membuka wawasan. Lalu ada C. Buku sumber ilmu pengetahuan. D. Tanpa buku ilmu tidak bisa kita dapatkan. Maka jawaban yang benar adalah A. Dengan membaca buku ya kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dipajang di tempat umum merupakan unsur dari A. Poster, B. Iklan, C. Slogan, D. Persuasif. Maka jawaban yang benar adalah A. Poster jawabannya. Oke, kita lanjut. Lanjut ya soal nomor 17. Artikel ilmiah populer dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut dibuat dengan tujuan agar tulisan dapat dibaca oleh A. Masyarakat umum, B. Mahasiswa, C. Siswa, D. Peneliti. Maka jawaban yang benar adalah A. Masyarakat umum jawabannya. Kita lanjut. Yang merupakan ciri karya tulis ilmiah populer adalah A. Menggunakan bahasa baku, B. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain, C. Memiliki sistematika penulisan yang tepat, D. Banyak menggunakan bahasa teknis. Maka jawaban yang benar adalah B. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Perhatikan kalimat keterampilan berbahasa berikut. 1. Membaca, 2. Menulis, 3. Menyimak, 4. Berbicara. Nah, urutan keterampilan berbahasa dari yang termudah hingga tersulit adalah A. 3412, B. 1342, C. 2314, D. 4213. Maka jawaban yang benar adalah maka jawaban yang benar adalah A, yaitu jawabannya A, yaitu 3412 jawabannya ya. Ada 3, pertama menyimak, 4 berbicara, 1 membaca, 2 menulis. Itu dari termudah ke tersulit. Oke, kita lanjut. Bahasa yang populer artinya
A. Bahasa yang dipakai oleh orang terkenal. B. Bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak. C. Bahasa baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. D. Bahasa teknis dalam bidang-bidang tertentu. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak jawabannya. Bahasa populer dari kata order adalah A. Tagihan, B. Pembayaran, C. Barang, D. Pesanan. Maka jawaban yang benar adalah D. Pesanan jawabannya. Lanjut. Tulisan yang menguraikan permasalahan dilengkapi data dan fakta disebut A. Proposal, B. Karya ilmiah, C. Resensi, D. Argumentasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Karya ilmiah jawabannya. Kita lanjut. Akhir-akhir ini masalah limbah menjadi topik utama di media cetak maupun media elektronik. Akibat kemajuan bidang industri dan teknologi, maka limbah pun mulai menjadi masalah. Nah, paragraf di atas merupakan bagian pendahuluan pada karya tulis, yaitu A. Tujuan, B. Manfaat penulisan, C. Latar belakang masalah, D. Sistematika. Jawaban yang benar adalah C. Latar belakang masalah jawabannya. Kita lanjut. Karya ilmiah memiliki beberapa bentuk. Apa sajakah bentuk yang kalian ketahui? A. Populer, semi formal, formal. B. Populer, formal, baku. C. Terkenal, populer, baku. D. Terkenal, semi formal, baku. Jawaban yang benar adalah A. Populer, semi formal, formal jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Dan untuk latihan soal pasas mata pelajarannya, silakan cek di deskripsi. Sampai jumpa.